Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul menentukan ukuran sampel. Yang beranggotakan saya sendiri, Eka Yunita, NIM A70 2041, Pristi Surifatin Ilma, NIM A70 2062, dan Riza Aini Aziziah, NIM A70 2072. Definisi ukuran sampel menurut ahli. Menurut Guy dan Gill, ini mengasumsikan bahwa semakin banyak sampel yang diambil, maka akan semakin representatif dan hasilnya dapat digeneralisir. Namun, ukuran sampel yang diterima akan sangat bergantung pada jenis penelitiannya. Jika penelitiannya bersifat deskriptif, maka sampel minimumnya adalah 10% dari populasi. Jika penelitiannya korelasional, sampel minimumnya adalah 30 subjek. Apabila penelitian kausal perbandingan, sampelnya sebanyak 30 subjek per grup, dan apabila penelitian eksperimental, sampel minimumnya adalah 15 subjek per grup. Selanjutnya, definisi ukuran sampel secara umum. Definisi ukuran sampel atau sample size merupakan jumlah subjek yang diperlukan dalam sebuah penelitian yang merupakan aspek penting dalam penelitian. Dikarenakan ukuran sampel dapat menentukan ketelitian estimasi mengenai parameter populasi yang diteliti dalam konsistensi kesimpulan mengenai hipotesis yang diuji. Selanjutnya, ada dua teknik sampling. Yang pertama, probability sampling, yaitu simple random sampling, proportionate stratified random, disproportionate stratified random, dan cluster sampling. Yang kedua, yaitu non-probability sampling, yang terdiri dari sampling sistematis, sampling kuota, sampling incidental, purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Mbak Pristi. Silakan. Selanjutnya, menentukan ukuran sampel. Yang pertama, ukuran populasi dalam kurung N diketahui. Yang kedua, pilih taraf signifikasi dalam kurung A yang diinginkan dalam menentukan taraf signifikasi dapat dilakukan dengan menggunakan 3 metode. Yang pertama, tabel Krejci, yang kedua, nomogram Harry-King, dan yang ketiga, rumus Rovin. Yang tabel Krejci, yaitu menentukan jumlah sampel didasarkan atas kesalahan 5%. Jadi sampel yang diperoleh itu mempunyai taraf keyakinan 95% terhadap populasi. Cukup melihat dalam tabel tersebut berapa jumlah sampel yang seharusnya dilihat dari jumlah populasi. Sehingga kita harus tahu pasti jumlah populasi dalam penelitian kita. Selanjutnya tabel Krejci, bisa dilihat di bawah ini. Selanjutnya nomogram Harry-King. Nomogram yang digunakan untuk menentukan jumlah atau ukuran sampel dengan cara menarik garis lurus dari titik yang menunjukkan jumlah populasi dengan melewati titik tingkat kesalahan, sehingga diperoleh persentase populasi yang diambil sebagai sampel. Selanjutnya rumus Rovin. Menentukan ukuran sampel minimal jika diketahui ukuran populasi pada taraf signifikasi. Dengan notasi Rovin, N sama dengan sampel minimal sama dengan ukuran populasi per 1 plus ukuran populasi kali signifikasi pangkat 2. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya, Riza Aini. Selanjutnya ada contoh rumusan Sloving. Yang pertama,
beberapa ukuran sampel minimum yang harus diambil populasi yang berukuran. Yang pertama ada ukuran sampel 1000 dengan taraf signifikasi yaitu 0,05. Yang kedua ada ukuran sampel 45.250 dengan taraf signifikasi 0,01. Dengan penyelesaian yang pertama, yang A diketahui ukuran sampel yaitu 1000, sedangkan taraf signifikasi adalah 0,05 dengan menggunakan rumus Sloving, yaitu N sama dengan N besar per 1 plus N besar taraf signifikasi kuadrat, yaitu 1000 dibagi 1 plus 1000 dikali 0,05 kuadrat. Jadi 0,05 dikuadratkan adalah 2,5. 1000 per 1 tambah 2,5, yaitu 1000 per 3,5, dengan hasil 285,7 atau dibulatkan 286. Selanjutnya penyelesaian yang kedua dengan ukuran sampel 45.250 dengan taraf signifikan 0,01. Seperti penyelesaian yang sebelumnya dengan menggunakan rumus Sloving, yaitu 45.250 dibagi 1 tambah 45.250 dikali 0,01 kuadrat dengan hasil 8.190,045. Untuk contoh persoalan yang kedua yaitu misalkan satu populasi berukuran 1000 elemen per anggota akan melakukan survei dengan mengambil beberapa sampel dengan menggunakan rumus Sloving dengan taraf signifikan 95%. Maka perhitungan sederhana dalam menentukan jumlah sampel adalah sama seperti penyelesaian yang pertama mengenai rumus Sloving. Jadi diketahui ukuran sampel yaitu 1000 elemen per anggota, sedangkan taraf signifikan yaitu 95%. 95% sama dengan 0,05. Dengan ditanya menentukan jumlah sampel. Maka menggunakan rumus Sloving yaitu N sama dengan N per 1 plus N taraf signifikan kuadrat, yaitu 1000 per 1 plus 1000 kali 0,05 kuadrat. 1000 per 1 plus 1000, yang mana 0,025 yaitu 0,05 kali 0,05. Jadi 1000 dikali 0,025 terlebih dahulu. Setelah itu baru ditambahkan dengan 1. Setelah itu 1000 dibagi 3,5 dengan hasil 285,7. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada perkataan yang kurang sesuai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.